Kami selamat lingkungan latai, salam sahujud, karendeng malimpa adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Arus, arus, arus. Halo Bang. Siap. Ini dari komunitas mana nih? Ini kan pada yang kepo nih. Dari komunitas motor Max Series. Jadi kita ada komunitas yang di sana itu ada X-Max, N-Max, Aerox, Lexi. Nah, jadi kalau ada nih yang nonton atau yang berminat gabung di Maxtroy, bisa nanti untuk follow dan tanya-tanya DM IG-nya Maxtroy Palangkaraya. Iya, sebelumnya nih berlanjut ya untuk bertanya-tanya. Izin memperkenalkan nih kami dari komunitas Bapander nih untuk forum-forum seluruh komunitas yang ingin kita edukasi nih yang gimana adanya ini podcast Bapander ya dinaungi oleh generasi komunitas Palangkaraya. Ini buat teman-teman yang ada di TikTok ya kan, halo, selamat malam. Jangan lupa like dan share-nya ya. Like dan share-nya. Siapa tahu nanti yang nonton ini bakalan beruntung mendapatkan voucher pulsa untuk 4 orang pemenang yang tanya-tanya. Nanti kita akan undi dan kita umumkan nih. Brother Wahyu. Boleh, siap. Oke, kita langsung aja ya Ketua ya. Oke, baik. Izin. Berarti untuk ini apa namanya komunitas Maxtroy ya? Ya betul, komunitas motor. Udah berjalan berapa lama? Maxtroy 2020 berarti 5 tahun sudah berada. 5 tahun. Ya lumayan lah pengalaman di sana, suka dukanya ada juga kan. Lebih banyak dukanya ketimbang sukanya. Oke, berarti berapa anggota itu dari Maxtroy? Maxtroy untuk saat ini ada 13 anggota. 13 anggota. Yang semuanya itu berada di Palangkaraya, yang domisili Palangkaraya. Umur sekitaran umur 40, yaitu yang paling berumur. Dan yang paling mudanya umur 22 tahun. 22 tahun. Jadi kawan-kawan yang umuran 20 tahunan yang sudah mempunyai SIM, nah itu silahkan join aja. Join. Yang penting persyaratannya itu tadi ya. Yang penting punya SIM, umur 20 lah. Umur 20. Biar mateng, biar gak baper-baperan di komunitas. Siap. Berarti untuk kopdar tuh ada berarti ya? Ada, kita kopdar Maxtroy Palangkaraya itu 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Nah, tapi untuk kopi santai, begitu ada waktu senggang, bolehlah kita chat-chat di grup. Waktu santai, waktu luang, menghilangkan penat, ya tinggal chat aja di grup. Nah, kalau waktu dan tempat bisa kita nih ajukan, tepat waktunya juga, ya udah kita langsung titik kumpul. Oh wow, berarti sebulan sekali ya. Ini kalau misalnya dari Maxtroy sendiri, motor tuh harus sama semua atau berbeda nih? Nah, motornya yang penting Yamaha Max Series. Yamaha. Nah, Yamaha Max Series nih, yang saya sebutkan tadi. Mau motor X-Max, N-Max, Aerox, Lexi, mau tahun berapapun, kalau itu tergolong Max Series, ya udah bisa join. Oh wow. Nah, jadi itu. Oke, ini kami kan disupport nih, ya kan? Ada No Limit, terus ada mana lagi nih? Dari banyak ini sponsor-sponsornya ini. Ya, dari ada Bos Kopi. Bos Kopi juga. Ada Ayuna Pet Shop. Ada Sailendra juga. Wet House. Bener. Ada Pandora. Nah, TPRI Kalimantan Tengah. Ada juga kita. Siap. Terima kasih ya teman-teman. Kalteng, Opuni Musik, Bang Riko. Terima kasih. Ada Ibunda Andina Teresia Narang. Siap. Ya, beliau sekarang lagi naik-naiknya. Dan ini juga ada media partner kita, ya kan? Seperti Info Kalteng Rebon, tuh beliau juga selalu mensupport dan selalu berkolaborasi ya teman-teman. Ya terima kasih yang ada di TikTok ya kan, selalu mendukung ya kegiatan-kegiatan dari generasi komunitas Palangkaraya dan juga podcast dari komunitas Bapander. Dimana kan generasi komunitas Palangkaraya ini
kata brother ini wadahnya para komunitas untuk berkreasi dan berekspresi. Benar. Oke. Nah, jadi daripada ini kita punya komunitas tidak menguji taringnya, tidak unjuk gigi, lebih baik join lah kegiatan-kegiatan generasi komunitas Palangkaraya. Karena di situ banyak relasi, banyak kawan-kawan juga, banyak ilmu yang didapat di sana. Kita bisa bertukar pikiran. Benar banget. Dan mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif pastinya itu. Iya. Berarti kalau untuk ini komunitas Maxstro ini tuh nggak harus cowok aja ya? Oh, cewek boleh juga, Cewek Bang. juga. Cewek boleh dipersilakan. Yang penting itu tadi dia harus memiliki surat izin mengemudi. Surat izin mengemudi. Dan ini untuk Maxstro ini bercabang atau tidak nih? Kan saya pernah lihat itu ya. Gimana penonton kemarin mungkin ada yang pernah ngeliat nih? Betul. Yang kalau Maxstro ini tuh ada yang dari luar kabupaten mungkin. luar Ya. kabupaten gitu. Gimana Extra ceritanya itu ini kok ada bisa? sampit kita punya kawan di sana di Sampit. Jadi teman-teman di Sampit yang kaula-kaula mudanya yang hobi juga motoran, Ya. Bang izin Bang, ini kita pengen nih Bang pakai nama Maxstro, apakah boleh nih Ya. pakai di Sampit? Oh, silahkan selama itu kegiatannya positif, menjadi pelopor keselamatan berkendara, menjadi contoh yang baik juga untuk pengendara-pengendara yang lain ya. Oke, silahkan. Oh, berarti diperbolehkan ya? Diperbolehkan. Ini cabangnya tuh baru Sampit aja atau yang lainnya juga ada? Sampit aja kita. Sampit brother. aja. Untuk sementara Sampit aja. Karena ruang lingkup kita ya masih kecil-kecilan lah. Masih kecil-kecilan. Masih kecil-kecilan. Ya. Tapi tidak apa-apa. Dengan adanya Maxstro ini kan bisa membawa nama baik ya kan, Nah. bisa dikenal dengan orang, terus orang-orang juga bisa mengedukasi ya kan untuk di mana bahwa komunitas Maxstro ini tuh membawa hal-hal yang positif. Iya, Bener. betul. Ini ada pertanyaan nih. Boleh silakan Boleh, silakan. Ketua. Syarat gabung ke Maxstroy gimana Bang? Wah, Ya, syarat gabungnya tadi kan sudah dijelaskan tadi kan. Ah. Masa lupa? Harus umur 20 tahun dan mempunyai SIM. Punya SIM dan domisilinya juga di Palangkaraya. Ya, domisilinya harus di Kalau ada Palangkaraya. yang di Sampit silakan hubungi Maxstro Sampit. Atau yang ada di daerah sekitaran Sampit kayak di mana itu di daerah Suruyan. Nah itu bolehlah gabung juga di Joker Sampit. Nanti siapa tahu kan ada buka juga Maxstro Suruyan, boleh dipersilahkan. Tapi harus ini ya harus bertanggung jawab nih kalau misalnya betul. menaungi di sana gitu ya. Ya bertanggung jawabnya pastinya kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan positif, mengedukasi kawan-kawan yang ada di sana yang hobi motoran. Kalau klub motor itu kita menjadi contoh nih sebagai pelopor keselamatan berkendara, bagaimana kita menjadi contoh pengendara-pengendara yang lain, diantaranya taat akan rambu-rambu lalu lintas. Benar banget. Kalau di Sampit itu berapa anggota? Kalau di Sampit infonya terakhir ada 15 member. 12 member. Iya betul. Jadi di sana itu cewek cowok juga. Umuran sekitar 25-30 lah seperti itu. Lumayan ya. Udah mateng nih. Nah, iya. Iya. Kalau di Palangkaraya ini kan berapa anggota tadi ketua? Di Palangkaraya ada 12 member. 12 member. Kalau di Sampit tadi berapa orang? Ada 15. 15 member. Tapi kalau Kopdar itu pernah nggak jadi gabung gitu? Biasanya kita kalau ada event tahunan sih, kalau misalkan di Sampit ada acara anniversary atau kopi darat gabungan ya kita main ke sana. Begitu juga sebaliknya. Kemarin waktu acara di McD kawan-kawan di Sampit itu main juga ke sini. Oke. Nah, itu seperti itu. Nantilah ditunggu 2026. Siapa tahu kita di Palangkaraya kolaborasi sama generasi komunitas Palangkaraya, kita adakan lagi nih kopi darat gabungan antar sesama biker. Luar biasa. Siapa tahu kan kita mengadakan lagi, ada umur, ada kesempatan dan ada sponsornya, kita gaskan. Boleh, siap. Oke, sebelum kita berlanjut nih ketua, kita pending dulu buat teman-teman yang ada di studio, ya kan, sama teman-teman di rumah dulu. Oke, kita pending dulu ya teman-teman ya.
Jangan Siap. lupa share-nya terus ya. Share terus. Ini masih loh. banyak nih pertanyaan-pertanyaan Ya, nih tentang maestro betul. ini. Komunitas Ya, benar. Palangkaraya share terus. Ya. Oke, ya kita berlanjut lagi nih pertanyaan. Silakan, Tadi terpending oleh iklan. Gitu. Iklan dulu tadi tuh kan iklannya. Sponsor yang ada di sini nih. Ada banyak ini Nih, ya, ada aduh. Yuna Pet Shop juga, ada Pokoknya banyak lah ketua Cahaya ya. Indah Motor. Cahaya Indah yang kita- Motor. salah satunya kan ada Sailendra juga. Benar. Oke. Ini Bang. Kita ada bintang tamu nih ketua. Ada bintang tamu. Ya, bintang tamu kita nih dari mana ini? Saya bingung nih. Dari Jasa Harja. Dari Jasa Harja. Bisa diperkenalkan dulu buat teman-teman di sana? Oke, iya, Oke. iya perkenalkan Bang, saya Bima, perwakilan dari Jasa Harja Kalimantan Tengah, kantor wilayah Kalimantan Tengah. Dari Jasa Harja. Jasa Harja. Belibet ya ngomong saya. Jangan grogi ya, Bang. Ya, grogi saya. Dipandu oleh anu nih sama yang di sebelah. Oke, sebelum kita berlanjut ke bintang tamu sebelah saya, ya kan, kita beralih ke yang berawal tadi ya, teman-teman semuanya. Oke, sebentar ya bang ya. Oke, tadi itu kan kalau misalnya dari ini ya apa dari Sampit itu pernah ya kalau mengadakan event pernah nggak sih dari Maxstro itu pernah mengangkat prestasi gitu yang pernah dilakukan dari awal terbentuknya komunitas Kalau Maxstro? prestasi kita pastinya banyak kawan-kawan. Kita menang-menang lomba gitu kan dari event-event. Benar. Kemudian ya walaupun independen nih kita Maxstro ini berdiri di Palangkaraya dan Sampit. Kawan-kawan biker itu pastinya tahu Maxstro ya, baik itu di seluruh Kalteng, Kalsel, Kaltim dan Kalbar. Itu banyak kawan-kawan kita di sana karena kita itu ketika ada biker yang izin lintas ke kota Palangkaraya, kita pasti temui, kita apa itu namanya itu, kita kondisikan. Kita memperkenalkan nih, di sini loh kota Palangkaraya, ada pariwisata seperti ini, kulinernya seperti ini, kita ajak jalan-jalan juga, jadi memberikan kesan yang terbaik untuk kawan-kawan yang berkunjung ke Palangkaraya Kota Cantik. Wow, jadi dengan adanya Maxstro ini itu bang sering jalan-jalan ya? Jalan-jalan ya, alhamdulillah selama 5 tahun ini kita udah jalan-jalan ke Kalimantan Selatan, ke Kalimantan Timur, Kalimantan Utara juga. Kita melewati perbatasan Malaysia, ketemu kawan-kawan dari Brunei Darussalam. Nah, jadi perbanyak teman, perbanyak wawasan, nanti akan ada rezekinya. Wow, amin. Oke, cukup sekian nih dari tim Maxstro. Nah, Ya, Kalau ada kita pertanyaan lagi ya. dari kawan-kawan yang Mungkin dari moderator gimana? Moderator, Ada pertanyaan bisa dari teman-teman? Kita lihat dulu nih ya kan. Kalau Penonton ada. kita sampai 50.000. Touring paling jauhnya di mana nih? Oh, touring. Bang Roni. Touring paling jauh. Kalau touring paling jauh itu kita pernah ke 0 km Manado. Kita berangkat di kota Sulawesi di kota Celebes. Itu tahun 2021. Kita berangkat 5 orang tuh dari Kalimantan berkunjung ke 0 km Celebes di kota Manado. Kemudian 2024 kita ke Kalimantan Utara. Kalimantan Utara. Kita ke Kotes Batik, perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Di situ. Itu yang paling jauhnya. Semoga ada kesempatan, ada umur lagi kita akan touring lagi menjelajah Indonesia. Perkenalkan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Begini loh komunitas motornya, menjadi pelopor keselamatan berkendara dan memberikan kegiatan-kegiatan positif pastinya. Benar banget. Oke, cukup pertanyaannya? Cukup. Cukup. Kita beralih ke host. Host sih. Tamu kita nih. Jasara Harja. Bintang tamu kita dari Jasara Harja. Oke, izin mixnya. Boleh silakan. Iya, Nah, mixnya tadi sempat ketinggalan dari itu. Izin Bapak. Iya.
Di sini aja ya. Ya, Nah, bisa. silakan Bang Bisa. Bima. Mm-mm. Halo Bapak, izin ya. Abang aja. Oh, Abang. Abang aja. Iya. Nanti bisa di-cut ya, panggilannya ya. Bapaknya nanti bisa di-cut dulu ya nanti. Oke Bang, izin perkenalkan nih Bang. Oke, kepada teman-teman yang ada di rumah. Oke, silakan. Perkenalkan, yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih Iya. terlebih dahulu bisa dapat berkunjung, silaturahmi dan ngobrol-ngobrol di komunitas Bapander. Iya. Saya Bima dari perwakilan kantor wilayah Jasa Raja Kalimantan Tengah. Alamatnya tuh Bang, di mana tuh? Iya. Kalau untuk RT Milono, kantor, Pak? RT Milono, Oh, betul, siap. RT Milono nomor 18. Jadi kalau teman-teman lewat di RT Milono ada Bang Datang tuh, seberangnya itu kantor kami. Oh, berarti depannya ya? Betul, sebenarnya. depan. Betul. Oke, untuk selama di apa tadi Bang? Jasa Raharja. Iya benar banget. Sempat lupa nih. Oke. Oke. Itu kan di sama harga, Bang. Sering banyak yang tukar di Iya, Jasa Raja, terus sama harga. iya benar banget ya. Kan sering ketukar ya Bang ya. Iya. Oke. Dua seraya itu hampir mirip kan nanti penyebutannya. Mm-mm. Pernah mengedukasi gimana sih Pak? Hal apa nih Jasa Iya. Raharja nih, misalkan edukasinya untuk apa sih Bang? Iya, Bedanya untuk Jasa Raharja sih Bang. bener banget. Biar kawan-kawan penonton tahu lah. Mm-mm. Oh ini loh Jasa Raharja yang letaknya di RT Milono, ini ruang lingkupnya seperti ini gitu kan. Ya, jadi Jasa Raharja ini di tahun 2025 ini berusia 64 tahun. Wow. Terus di tahun 2026 umurnya udah 65. Jadi masih banyak nih mungkin dari para bikers yang melihat ya, yang menonton live ini juga belum tahu tentang Jasa Raharja. Sebagian Bang, sebagian itu Ya. Mungkin ada yang mungkin sudah ada yang tahu, mungkin tapi ada mungkin yang belum tahu. Nanti saya jelaskan dulu. Jadi Jasa Raharja ini punya dua fungsi pokok, Bang. Yang pertama ini menghimpun dana dari masyarakat melalui pembayaran pajak kendaraan bermotor, yang itu nantinya menjadi tugas kami yang kedua, yaitu menyalurkannya ke korban kecelakaan lalu lintas. Jadi kalau bapak-bapak, teman-teman atau yang menonton live ini membayar pajak itu sama dengan membantu korban kecelakaan lalu lintas. semacam Jadi, asuransi secara betul, tidak langsung ya Bang ya. secara langsung. Jadi ketika teman-teman di sini lihat STNK, mungkin abangnya bawa STNK, Ada Bang, Nah, aman itu Bang. ada namanya SWDKLLJ. Nah, itu sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Nah, itu nanti digunakan untuk korban-korban kecelakaan lalu lintas. Jadi yang pertama menghimpun dana dari masyarakat, yang kedua menyalurkannya untuk korban kecelakaan lalu lintas. Itu. Jadi usia Jasa Raharja ini udah 64 mau 65, itu masih banyak nih Bang. Kalau saya survei misalkan datang ke rumah duka orang korban kecelakaan lalu lintas, belum tahu ternyata ada lembaga negara, ya kan milik negara juga, udah di mana negara hadir untuk korban kecelakaan lalu lintas melalui Jasa Raharja ini. Jadi dan untuk besarannya itu kalau misalkan di STNK motor itu rata-rata bayarnya kalau di bawah 250 cc itu cukup 35.000 dalam setahun. Betul. Nah, untuk santunannya, besaran santunan itu ada meninggal dunia itu diberikan kepada ahli waris untuk korban kecelakaan lalu lintas. Misalkan korbannya meninggal, itu kan ada keluarga yang ditinggalkan. Nah, ini kepada ahli waris itu diberikan santunan sebesar 50 juta rupiah. Tentunya yang berhak, dan nanti disurvei dari data-data survei itu nanti kan terlihat tuh jelas nanti ahli warisnya siapa. Misalkan yang meninggal suami nanti diserahkan ke istrinya, terus kalau misalkan yang meninggal belum menikah nanti diserahkan ke orang tuanya. Misalkan yang meninggal sudah tidak ada orang tua tapi punya anak, itu tidak punya istri, misalkan diserahkan ke anaknya. Itu pasti ada data-data yang menunjukkan bahwa itu adalah ahli warisnya, seperti itu. Dan terus untuk korban kecelakaan yang luka-luka, ini kita bisa memberikan jaminan ke korban kecelakaan ini, biaya penjaminan di rumah sakit sampai dengan 20 juta rupiah. Jadi misalkan ada korban kecelakaan nih, terus dibawa ke rumah sakit. Nah itu nanti kami koordinasi dengan rumah sakit, menerbitkan namanya surat jaminan, nanti ditembuskan ke
pihak korbannya sama ke rumah sakit juga bahwa korban ini kami jamin di rumah sakit tersebut. Jadi selama pengobatan di situ sampai dengan maksimal 20 juta itu nanti rumah sakit menagihnya ke kami, bukan ke pihak korban. Nah terus mungkin banyak yang sudah punya BPJS nih misalkan. Ya. Jadi dikiranya yang bayar BPJS, padahal untuk korban kecelakaan lalu lintas itu penjamin pertama dari Jasara Harja dulu. Jadi dari Jasara Harja, kalau misalkan dia kurang dari biayanya lebih dari 20 juta, itu nanti sisanya baru dialihkan ke BPJS. Betul. Jadi ya untuk tugas fungsi pokok kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi menghimpun dana dan menyalurkan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Jadi kawan-kawan nih yang taat membayar pajak itu sangat bagus bro. Benar banget. Terus itu sih mungkin syaratnya juga sebenarnya tidak rumit ya kalau dari kami ya. Jadi kalau memang ada yang mengalami kecelakaan lalu lintas nih, yang pertama dan utama itu langsung saja lapor ke kepolisian. Ya. Karena dasar kami untuk memberikan santunan atau memberikan penjaminan di rumah sakit itu dasarnya dari laporan polisi bang. Karena dari dasar itulah itu menerangkan bahwa korban ini memang kecelakaan lalu lintas. Karena kan Jasara Harja itu untuk korban kecelakaan lalu lintas. Jadi kalau misalkan tiba-tiba orang jatuh dari pohon masuk rumah sakit ngaku-ngaku kecelakaan, nah itu kan nggak ada buktinya kan. Nah untuk antisipasi itu memang syarat utamanya lapor ke kepolisian. Nanti kalau sudah terbit laporan polisi, sistem kami juga sudah nge-link. Jadi sama kepolisian ada namanya sistem e-SMS. Jadi kalau ada laporan polisi terbit, kami udah otomatis tahu. Jadi kami yang bekerja. Nanti kalau di rumah sakit, kami yang datang ke rumah sakit. Atau misalkan korbannya meninggal, kami yang datang ke rumah duka. Itu untuk kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi cukup persyaratannya. Nah mungkin pas nih. Jadi ada dari Maxtroy ya. Ini kan komunitas motor ya. Tadi disebutkan juga pelopor keselamatan berlintas. Jadi mungkin bisa minta tolong dibantu di share lah ke teman-temannya. Kita share dan himbau kawan-kawan Betul. untuk selalu taat membayar pajak karena secara tidak langsung itu bro Ayu kita mendapatkan asuransi dari Jasara Harja. Bener banget. Jadi ini merupakan salah satu sangat penting nih dari Jasara Harja tentang keselamatan kita, ya kan. Kita di sini juga baru tahu nih saya kalau misalnya ada kecelakaan nih, Betul. itu bisa ditanggung dari Jasara Harja ya. Nah, gitu sih memang orang yang tahu Jasara Harja biasanya orang yang pernah kecelakaan, Bang. Bener. Tapi kan kita semua tidak ingin hal itu terjadi. Tidak ingin ya. Jangan sampai. Jangan sampai. Cuman karena musibah ini kan namanya adanya di jalan raya ini resikonya tinggi. Jadi ya kita tetap harus mensosialisasikan hal ini. Jadi siapa tahu misalkan ada tetangga atau keluarga yang mengalami musibah kecelakaan, terbentur biaya, itu nanti sebenarnya ada nih lembaga untuk membantu pembiayaan pemulihan korban kecelakaan lalu lintas. Iya. Betul. Nah terus mungkin kalau dari komunitas ada yang masih pelajar gitu nggak bang? Kalau pelajar Usia remaja, belum kita bang. Kalau dari komunitas Maxtroy itu pastinya umur 20. Umur 20 kan dia udah memiliki surat izin mengemudi. Kalau untuk pelajar itu kita belum dulu bang. Belum dulu. Karena kalau pelajar pengen ikut nongkrong kita persilahkan. Nah, kayak siapa tahu dia pengen nambah-nambah pengalaman, ingin tahu kan, kayak gini loh di komunitas ilmu yang didapat seperti apa gitu. Karena secara grafik nih bang, kalau kita ngomongin angka kecelakaan, itu mayoritas yang mengalami kecelakaan itu usia-usia produktif. Jadi di usia mahasiswa, usia anak sekolah itu yang mayoritas mengalami korban kecelakaan. Nah, mungkin ya itu sih mungkin kalau dari komunitas misalkan ada yang masih pelajar, sekalian diedukasi. Misalkan karena anak-anak muda itu kan suka kebut-kebutan atau mungkin nggak pakai helm lah, jadi tidak motor tidak fokus, kadang rambu lalu lintas
tidak tahu gitu kan Betul, fungsinya. betul. Giliran kuning, giliran Betul. merah, giliran hijau. Iya. Yang penting ketika jalannya agak-agak sepi dia hantam aja. Betul. Padahal itu bisa menjadi faktor kita kecelakaan dalam berlalu lintas. Betul, betul. Jadi ya itu kita sudah misalkan sudah berhati-hati nih, tapi kan kita tidak tahu resiko yang bisa kita alami dari faktor eksternal dari kita. Yang penting kita coba untuk taat peraturan dari diri kita sendiri dulu. Kalau kita memang taat menaati peraturan, kita bisa menginfluence orang lain, nanti orang lain bisa taat peraturan juga. Nah itu lebih bagus lagi. Siap, Bang. Oke, ini kita banyak apa namanya? Banyak ilmu yang didapat. Iya benar banget, banyak ilmu yang kita dapat nih karena kita udah 2 jam yang kurang lebih ya. Ada pertanyaan Ketua? Ada mungkin dari moderator gimana? Ada pertanyaan nih, ya kan? Mungkin dari penonton. Pertanyaan dari Ayuna nih. Ayuna, Ayuna Pet Shop. Oh, rajin-rajin berbayar pajak katanya. Siap, harus itu. Oke, Mungkin eh, boleh satu aja, Bang. boleh. Silakan. Jadi di Kalteng ini kan sedang ada program pembebasan Kemudahan, pajak. betul. Betul. Jadi mohon kalau memang ada teman-teman nih yang pajaknya nunggak atau apa, nah ini lagi ada keringanan denda pajak ini. Oh. Betul. Jadi masih ditunggu sampai 31 tanggal 31 Desember. Betul. Berarti akhir tahun ya? Sampai akhir tahun. Akhir tahun. Jadi kalau memang ada yang belum bayar pajak, Silahkan bayar pajak. Iya, Karena itu membantu juga selain asuransi juga membantu untuk kemajuan perbaikan di Kalimantan Tengah. Iya, bener banget. Oke, terima kasih ya buat teman-teman semuanya ya di komunitas Bapander ya. Ini udah episode ke-17 nih ya. Keren banget nih komunitas Bapander nih udah Bapander terus nih sama komunitas-komunitas nih yang ada di forumnya Generasi Komunitas Palangkaraya. Mungkin untuk mengakhiri dari Bang Roni, ada nggak kesan dan pesannya untuk ini komunitas Bapander dan Generasi Komunitas Palangkaraya? Untuk komunitas Bapander makin dijalankan lagi kegiatan-kegiatannya sebagai wadah nih berekspresi dan untuk menyalurkan hobi kita para komunitas yang ada di Palangkaraya. Dan untuk generasi komunitas Palangkaraya semoga semakin solid. Ditunggu kegiatannya di tahun 2026. Siap. Wah, keren banget nih. Oke, sebelum kita akhiri nih ya kan. Ini kami ada dari No Limit ya kan, disupport dari No Limit nih Bang. Oke, siap. Oke, ada juga dari Broto. Ini ada ini lagi satu. Iya dari Oh, mana iya. nih? No Limit nih ya. Dari komunitas Bapander. Dari komunitas Bapander ini disupport nih dari No Limit nih kan. Terima kasih ya. Kasih satu-satu lah. Nanti dikasih satu-satu. Iya. Oke. Ditunggu ya untuk episode selanjutnya. Saya Erwin Chandra Winata. See you, bye bye.